Kami sekalian supaya sore ini pesan firman-Mu Natal membawa pembebasan seutuhnya. Kami boleh menerima sehingga yang lemah-lemah menjadi kuat. Yang ada di halaman akan masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kami tahu di era peperangan rohani yang dahsyat ini, kami tetap berdiri sebagai gereja-Mu yang telah ditebus. Dan kami melanjutkan kemenangan Kristus. Melihat keadaan dunia sekitar kami, maka kami tahu goncangan demi goncangan akan selalu terjadi dan akan lebih besar terjadi. Di mana manusia saling membenci, keadaan peperangan akan terjadi di mana-mana. Dan orang-orang tidak akan, oh Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau karena hari-hari ini terjadi pergeseran secara rohani. Tapi kami tahu gereja-Mu di tempat ini, hari ini merayakan pembebasan yang dari Allah. Dan itu memerdekakan roh kami, jiwa kami, untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang diurapi oleh Allah. Angkat kedua tangan saudara, mari berdoa sama-sama. Roh Allah mengalir di sini. Roh Kudus memberikan kebebasan untuk kami, supaya kami semua kami mengalami pembebasan dalam ibadah kami hari ini, untuk menemukan karunia, menemukan kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersuka cita untuk perayaan sore ini. Semua kita katakan amin. Berikan salam sekitar kita, katakan Tuhan hadir di sini. Haleluya. Baik, shalom dan selamat sore semuanya. Saya senang sekali bertemu dengan semua saudara. Boleh lambaikan tangan kita, shalom. Di sebelah kanan saya, sebelah tengah, kiri, dan belakang. Shalom semuanya. Praise the Lord, kita memasuki bulan ber ini, berarti sudah mendekati akhir tahun. Dan tidak terasa kita ada di penghujung bulan November. Sebentar lagi kita akan melewati Desember dan tiba-tiba kita masuk di tahun 2017. Natal demi Natal dilewati, tetapi apakah kita masih ingat tentang kebaikan Tuhan? Tanpa Natal yang pertama, tanpa Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, maka kita tidak ada di gereja ini. Kita tidak mengenal siapa pembebas kita yang sesungguhnya. Mungkin kita hanya beragama, mungkin kita hanya rame-rame, tetapi Natal yang sebenarnya Kristus datang untuk membawa pembebasan. Katakan amin. Haleluya, Dia membebaskan orang-orang yang agamawi, yang tidak mengerti jalan ke surga. Dan Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seorang tidak akan sampai ke Bapa tanpa aku. Apa yang Yesus lakukan? Dia bukan hanya lahir secara baik-baik di kandang Bethlehem, orang datang untuk menyembah Dia. Tapi dalam perjalanan hidupnya, Dia tidak mengenal dosa. Tidak ada dusta dalam Dia. Dan oleh karena itu kedatangannya punya rencana yang besar. Yang pertama untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi jangan lupa, yang kedua adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Malam hari ini berbicara tentang pembebasan, freedom. Kita tidak hanya disayang-sayang oleh Tuhan, menerima kasih karunia cukup. Mari kita melangkah supaya kasih karunia yang Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia. Katakan amin. Gereja hari-hari ini sedang dipanggil dalam kegerakan untuk masuk dalam peperangan rohani. Mengapa? Karena waktu untuk si jahat, untuk iblis sudah hampir selesai. Dan dengan kata lain, Kristus akan datang. Kristus akan, sebelum Dia datang, Dia akan memulihkan gerejanya. Sehingga gerejanya menjadi gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat adalah gereja yang siap menghadapi segala tantangan di akhir zaman. Gereja Tuhan sedang dibangkitkan. Tanggal 23, 3 hari yang lalu, kami di Jakarta berkumpul. Dan kami berdoa bersama-sama. Saya baru pulang dari Jepang, selama seminggu melayani di 4 kota bersama tim misi dari Singapura. Para pengusaha yang ikut dalam menabur dalam pelayanan misi kami. Kami ke Sapporo dan di sana kami melayani
untuk pertemuan hamba Tuhan di Hokkaido. Dari Sapporo kami ke Yamagata, sebuah kota. Setelah terbang ke Sendai, kami naik Shinkansen, kereta. Di Yamagata kami melayani di situ. Dari Yamagata kami menuju ke Nagoya untuk konferensi 1 hari Sabtu ke minggu lalu persis. Dari pagi sampai sore, gereja-gereja Jepang, hampir 40 gereja berkumpul bersama-sama di sebuah ruangan auditorium yang bagus sekali. Kurang lebih 500 orang berkumpul. Gereja-gereja Jepang sedang merindukan lawatan Tuhan. Maukah saudara berdoa untuk Jepang juga? Mereka, maukah yang amin coba di depan. Maukah saudara berdoa untuk Jepang juga? Tiap minggu saya mengirimkan film-film untuk didoakan dari bangsa-bangsa. Dan gereja ini harus menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang masuk dalam peperangan rohani. Bukan hanya menjadi gereja yang santai dan nyaman dengan comfort zone. Dan di Jepang membutuhkan doa kita. Mereka dengar gereja kita dari Indonesia sampai di bangsa-bangsa adalah gereja yang berdoa. Dan saya beritahukan kepada mereka di mana-mana tempat kita mendoakan berbagai bangsa setiap minggu. Di Nagoya saya melihat kemuliaan Tuhan turun. Karena bukan saja anak-anak muda, tetapi orang-orang Jepang ditambah orang-orang Brasil yang tinggal di Nagoya. Karena itu pusat industri mobil yang terbesar di Jepang, di mana banyak orang Brasil bekerja di situ. Dari Nagoya kami melayani dan pengurapan Tuhan turun dan diakhiri di Tokyo hari Minggu kemarin. Saya melihat gereja Tokyo di Shinjuku, gereja Shalom, namanya Shalom, gereja yang luar biasa. 2 kali ibadah api Roh Kudus, cara mereka memuji menyembah Tuhan, saya bilang, wow. Salah-salah gereja Indonesia yang dikenal sebagai gereja penyembah, gereja berdoa ketinggalan. Mengapa? Karena orang Jepang yang hidupnya sudah nyaman tetapi di pusat Shinjuku. Di tengah bangunan-bangunan besar di sebuah basement yang cukup besar. Di situ berkumpul anak-anak Tuhan. Dan banyak anak-anak muda, dewasa muda yang rohnya menyala-nyala. Mereka menyanyi, mereka menyembah, mereka tersungkur. Dan menara doa 24 jam ada di situ. Gak heran atmosfer ibadah itu. Sungguh-sungguh atmosfer di mana kemuliaan Tuhan turun. Tidak hanya nyanyi. Tapi kemuliaan Tuhan dapat dirasakan. Mengapa? Karena semua orang bersehati, semua orang bersepakat. Dari pemimpinnya, pendetanya dan semua timnya. Semua rindu kemuliaan Tuhan turun. Dan saya nubuatkan gereja ini merupakan pusat revival untuk Jepang dan mereka aminkan. Mereka katakan kami sudah mendapat beberapa pesan Tuhan tentang hal ini. Dan sekali lagi Pastor Johan datang hari ini mengatakan hal yang sama. Bahwa revival Jepang akan terjadi melalui pusat Tokyo. Karena saya melihat dari seluruh kota-kota yang ada. Maka gereja ini dan jemaatnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin rindu membawa api Tuhan turun untuk Jepang. Dan saya berdoa. Tuhan sungguh ajaib. Hari Selasa pagi saya mau pulang ke Singapura karena hari Rabu kami akan berdoa secara nasional di Sentul, di gedung kita, International Convention Center. Kita harus berdiri untuk Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Dan Selasa pagi waktu kami mempersiapkan diri akan turun jam 7 untuk naik bus ke bandara Narita. Maka jam 6 lebih 4 lebih 20 di atas saya sedang mempersiapkan diri dan istri saya. Tiba-tiba kami merasakan goncangan yang hebat dan bunyi-bunyi. Saya buka pintu, gempa bumi. Fukushima. Wah, cukup kencang dan cukup lama. Saya merasa sesuatu yang gak nyaman. Kami berdoa. Kami berbahasa roh. Dan istri saya berkata bahwa Tuhanlah yang menguasai langit dan bumi. Tuhanlah, God is in control. Dan saya membuka pintu, orang-orang mulai lari tinggalkan kamarnya, menggendong anaknya. Tapi saya lihat di sudut sebelah kanan saya itu bunyi semakin krak, goyang saudara. Dan pintu harus saya buka, saya takut lock di dalam. Rasa tidak nyaman, kami berbahasa roh berdoa. Sebentar lagi pengumuman alarm, dinyatakan bahwa kami harap tenang. Gempanya masih berjalan, tapi tenang. Sementara saya mau turun bawa koper untuk turun. Dan rekan saya akan ambil koper saya, bagaimana bisa? Kami telepon. Ternyata semua elevator, semua lift dimatikan. Saya katakan saya ini mau turun bawa koper karena di lantai 26. Hilton Shinjuku. Bagaimana saya berdua bawa koper lewat tangga darurat? Impossible. Lalu mereka berkata tenang bagaimana saya mesti ke airport. Ya,
Saya berdoa lagi dan mereka katakan saya kirim orang untuk bantu angkat. Singkat cerita kami ada di bawah dan kami selamat, semua selamat. Saudara, tidak ada casualties yang besar di Tokyo. Tapi kami tahu Tuhan sedang menggoncang-goncangkan Jepang. Dan sekarang hari-hari ini di Jepang lebih mudah orang datang kepada Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Karena goncangan orang dapat lari kepada Yesus dan lebih mudah menginjil sekarang. Mereka katakan hari-hari ini menginjili orang Jepang sangat mudah karena banyak orang depres. Banyak orang frustrasi, banyak orang yang tertekan hidupnya. Terutama generasi muda. Dan tim, saya percaya di Jepang semua gereja-gereja sedang bangkit. Untuk menantikan lawatan terbesar dan penuaian jiwa yang besar. Kami kembali Singapura, lalu besok ke Jakarta hari Rabu. Dan kami berdoa selama 5 jam. Dari jam 3 sampai jam 8 malam di pusat doa kita. Seluruh aras nasional berkumpul dari KWI Katolik. Dari gereja-gereja Protestan HKBP berdoa. Dan saya juga diminta memimpin doa. Lalu dari gereja-gereja Injili, gereja Baptis, Pentakosta pasti, karismatik. Semua berkumpul dan deklarasi untuk membela Indonesia. Sekali lagi. Tahun 96 Indonesia dilanda goncangan yang hebat. Dilanjutkan dengan pembakaran gereja. Dilanjutkan dengan pembunuhan kepada beberapa hamba Tuhan. Di beberapa daerah dipicu untuk terjadi keributan di mana-mana. Masih ingat peristiwa 98, chaos Indonesia. Badai besar. Tapi setelah itu gereja Tuhan bangkit, menara-menara doa, berjaga-jaga. Dan tuaian besar terjadi di Indonesia. Hari ini kalau saudara pergi ke Indonesia di mana-mana hari Minggu, gereja Tuhan berdiri di gedung-gedung umum maupun di pusat-pusat ibadah. Yesus melawat Indonesia. Boleh katakan amin? Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Kembali kami berkumpul dan dikatakan tahun 98, tahun 99, 2000 terus menerus goncangan. Perseteruan di Indonesia, gereja-gereja mengalami dianiaya, terus Situ Bondo, peristiwa di Jawa Timur, di Jakarta, di mana-mana. Sampai hari ini sedikit mereda, tetapi sekarang memanas kembali. Karena Tuhan sedang menuai Indonesia. Dan tanpa goncangan tidak ada penuaian. Kita percaya waktu kita berkumpul, berdoa bersama-sama. Dan dalam penyembahan kami deklarasikan seperti Esther membela bangsanya. Ini membayar harga. Ini suffering for Christ. Yang semacam ini berani meninggalkan comfort zone. Ini baru suffering Christ. Kalau kita bicara tentang kita mau ikut menderita bersama Kristus, apakah kita berani membayar harga? Untuk berpuasa, berdoa. Keluar dari comfort zone, zona nyaman. Ikut dalam kegerakan Allah. Saya percaya waktu gereja Tuhan tahun 2003 mulai berkumpul di seluruh Indonesia. National Prayer Conference. Di puluhan kota dilanjutkan 2005. Lalu tsunami datang ke Indonesia. Dan setelah itu transformasi Indonesia mulai menggelinding. Yang ditransformasi di kalangan pemerintah. Yes. Belum. Yang ditransformasi di kalangan marketplace. Belum semuanya. Yang ditransformasi di gereja. Yang ditransformasi adalah family. Tetapi belakangan yang ditransformasi adalah government. Pemerintah. Pemerintah yang bersih. Pemerintah yang membela kebenaran. Pemerintah yang memikirkan untuk rakyat. Dan pemerintah yang naik semacam ini tidak disukai oleh banyak orang. Dan akhirnya kita lihat peristiwa yang kemarin. Dan terus ancaman akan berlangsung. Tapi saya minta kita semuanya gereja di Australia, gereja di Melbourne, BIC. Kita juga punya hati untuk melihat Indonesia pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia baru akan lahir. Dan itulah deklarasi doa-doa kita. Kita meminta ampun atas nama seluruh komponen bangsa. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan di dalam unity itu kita ratusan pendeta hamba Tuhan dari berbagai gereja bergandeng tangan. Dan berdoa untuk Indonesia baru.
Dan kita di tengah ancaman, di tengah keadaan yang ada, kita berdoa seperti Raja Yosafat berdoa dalam 2 Tawarikh pasal 20. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita percaya bahwa Indonesia tidak akan jatuh ke tangan yang jahat. Tidak akan jatuh ke kelompok radikal. Ada orang-orang yang takut akan Allah. Ada Cyrus, Kerosi. Seperti Presiden Jokowi yang Tuhan pakai untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia yang tertransformasi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sore ini tentunya saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk kita sekalian. Dan saya percaya bahwa Natal membawa pembebasan. Dan pembebasan ini untuk kita hari ini menjadi orang percaya. Tetapi jangan lupa tugas kita adalah tugas melanjutkan kemenangan Yesus Kristus. Dia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kalau saudara ingat bagaimana kisah di dalam Alkitab kita di buku yang pertama. Buku yang pertama adalah buku Kejadian. Sekali lagi, buku yang pertama adalah buku Kejadian. Di dalam buku Kejadian dikisahkan bagaimana manusia pertama ditipu oleh iblis. Manusia pertama diperdaya oleh si jahat. Sehingga manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Karena tipuan iblis, maka manusia pertama kehilangan kemuliaan Allah. Tidak serta-merta Allah membasmi manusia dari bumi yang ada. Tapi manusia harus bersusah payah untuk menghadapi iblis. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita melihat bagaimana Alkitab menuliskan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 14-15. Inilah hukuman untuk iblis. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Lebih keras lagi. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan. Kalau kita baca kembali di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kita sering nyanyikan di ayat-ayat yang populer. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ya. Tapi ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ular tua. Yesus mengingatkan tentang kejatuhan manusia di zaman Adam dan Hawa. Terjadi peperangan di surga. Atau naga yang merah padam marah. Melihat sang wanita. Yang akan melahirkan. Dan akhirnya dia melahirkan seorang anak. Yang dikatakan dia akan. Dengan tongkat dan gadanya. Akan membasmi pekerjaan iblis. Dan dikatakan naga itu dikalahkan oleh anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Dan naga itu dilemparkan ke bumi. Dan dikatakan naga itu adalah sang ular tua. Hal ini tentunya kita percaya bahwa di dalam kitab Kejadian dan kitab Wahyu akan terjadi pergolakan, akan terjadi peperangan rohani yang hebat. Di mana Tuhan telah mengingatkan kita, sebetulnya penebusan oleh sang putra, anak yang dilahirkan perempuan itu, yang akan meremukkan kepala ular. Tapi jangan lupa, ular diberi kesempatan untuk meremukkan tumit. Di mana letak tumit? Di belakang, the heel.
Kita jarang lihat tumit kita, saudara. Para wanita pakai high heel begitu ya. Tumit itu di belakang. Kerjanya iblis hari-hari ini adalah dengan tidak sadar menyerang kita dari belakang. Boleh katakan amin. Banyak gereja tidak sadar. Banyak orang Kristen tidak terlalu peduli, tiba-tiba iblis bekerja lewat belakang. Agendanya agenda yang tersembunyi, yang jahat. Kelicikannya dia tidak berani berhadapan muka dengan, dia sudah kalah. Tapi kerjanya di belakang untuk memakut, untuk meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Kalau berbicara tentang iblis, ular tua atau naga, hari-hari ini sedang dilepaskan di seluruh dunia. Kemarahan daripada iblis merasuki pikiran jiwa bangsa-bangsa. Merasuki pikiran jiwa orang-orang yang membuat program-program yang kotor di internet. Merasuki orang-orang yang pengen punya kuasa untuk dunia. Merasuki orang-orang nabi-nabi palsu yang mengajarkan pengajaran yang sesat, yang miring. Sehingga orang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus dan firman Allah dengan benar. Nabi palsu akan muncul, antikris akan muncul. Dan dia memakai segala sistem yang ada di dunia ini melalui power, authority yang palsu yang diberikan oleh iblis untuk manusia menyembah pada mereka. Masih ingatkah iblis sejak awal mulai memusuhi anak perempuan itu? Yesus lahir memang betul. Gloria in excelsis Deo. Orang bersorak menyanyi. Malaikat di surga berlaksa-laksa memuji-muji Allah. Para gembala dikunjungi malaikat. Dan juga tanda bintang yang ada menyebabkan ahli-ahli, raja-raja dari timur datang membawa persembahan. Dan waktu mereka masuk ke kota Yerusalem, maka mereka mampir dan bertanya kepada Raja Herodes. Dia pikir mungkin Herodes punya putra yang akan menjadi raja yang besar karena tanda bintang menyatakan hal itu. Waktu mereka masuk dikatakan gemparlah. Gemparlah Yerusalem dan semua penduduk Yerusalem. Saudara perhatikan. Kalau satu kota Melbourne gempar, karena ada satu berita yang sungguh-sungguh dahsyat, ini berarti skalanya skala yang besar. Herodes yang licik, dia ingin membunuh bayi yang baru lahir. Tapi dikatakan itu di daerah sana, di Bethlehem. Herodes berkata, pergi lihat, balik aku juga mau sembah dia. Di tengah perjalanan setelah para majus menyembah Yesus dapat mimpi. Jangan kembali ke Herodes. Pulang lewat jalan lain. Herodes menanti dan dia marah. Perhatikan. Sang putra Yesus Kristus sejak lahirnya telah mengalami ancaman dan peperangan rohani yang hebat. Karena dia ingin dibunuh oleh Herodes. Dan Herodes yang tidak bisa menemukan sang Raja Yesus. Maka dia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun di seluruh daerah Rama sekitar Bethlehem. Dan terjadilah tangisan yang besar di Rama. Karena anak laki-laki di bawah 2 tahun semua dibunuh oleh Herodes. Iblis tidak pernah tinggal diam. Saya berdoa hari ini kiranya kita menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Katakan akhir zaman. Berita-berita yang harus kita beritakan hari ini adalah berita untuk membangkitkan orang percaya. Untuk menyiapkan kita menjadi tentara Allah. Dan Allah yang berperang ganti kita. Tapi bagaimana kita bisa berperang dan mengalami kemenangan? Tentunya Alkitab memberikan jalan keluar. Yesus menunjukkan kepada kita hal-hal ini. Iblis, dia tidak senang bekerja. Dia ingin menghancurkan. Dia ingin membuat manusia menjadi bodoh dan ditipu. Dia ingin kuasanya, otoritasnya diambil oleh manusia yang melawan Kristus. Peperangan rohani ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, dari 2000 tahun yang lalu. Masih ingat bagaimana rasul-rasul diutus selalu menghadapi persoalan.
Selalu menghadapi orang-orang yang anti berita kebenaran. Gereja hari-hari ini tersebar ada di mana-mana. Tapi selalu ada kelompok-kelompok orang yang anti Kristus. Yang ingin menghancurkan gereja, menghancurkan pemberita Injil dan hamba Tuhan. Saudara, dan pada puncaknya dalam kitab Wahyu dikatakan, pada akhirnya kita akan melihat perseteruan yang paling hebat. Tetapi akhirnya naga merah padam itu akan dilemparkan. Dan dilemparkan ke bumi dan nanti waktunya akan diikat 1000 tahun. Setelah itu dilepaskan dan setelah itu akan dilemparkan ke api neraka kekal selama-lamanya. Haleluya. Orang Kristen pengikut Yesus, Yesus tidak mati tapi Yesus bangkit dan naik ke surga. Katakan amin. Sementara naga merah, ular tua itu dilemparkan ke bumi dan ke bawah bumi. Ini berbeda. Mari kita menjadi orang Kristen yang melihat ke atas. Mengapa ibadah saudara dipenuhi dengan sorak-sorai ke atas? Bukan untuk manusia. Khotbah-khotbah kita bukan untuk manusia, kebenaran kita untuk Dia, Yesus. Katakan amin. Dan hari ini kita harus menyadari bahwa iblis akan bekerja melipat gandakan pekerjaan tipuannya. Tapi Allah sudah membuat keputusan bahwa iblis akan dihancurkan dan sudah diremukkan kepalanya. Kepala ini bicara sesuatu yang penting. Kalau saudara badan kita sakit, nanti kepala nomor 1 cekot sakit. Sesuatu yang penting kepala. Kalau kepala ini dihancurkan, maka yang lain tidak, otak di sini. Kalau itu diserang, yang lain tidak berfungsi. Pusat pikiran, pusat motivasi, pusat pengendali seluruh tubuh kita, organ kita, saraf kita ada di sini. So important, the head. Dan dikatakan iblis, kepalanya telah dihancurkan dan dia dihukum dengan dikatakan dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Berarti Allah membatasi pekerjaan iblis. Dari debu tanah lah engkau akan makan seumur hidupmu. Makanan ular, makanan iblis adalah debu tanah. Saya ingin mengingatkan kita hari ini, orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang dibeli oleh darah Yesus, orang Kristen yang menerima anugerah Allah melalui iman, orang Kristen yang berjalan dalam kebenaran dan berlari bersama Kristus, maka kita tidak lagi santai. Hari-hari ini Tuhan sedang memberikan percepatan penuaian. Tuhan memberikan percepatan goncangan di mana-mana. Sebab itu kita harus bangkit. Berita Natal hari ini bukan berita yang manis untuk kita. Tapi saya ingin ingatkan supaya kita bangkit dan menjadi prajurit Allah yang bergerak secara cepat untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Katakan amin, saudara. Iblis pekerjaannya dibatasi. Makanannya dari debu tanah. Seumur hidup. Manusia kita diciptakan dari debu tanah. Kalau seorang mati, dia akan kembali ke debu tanah. Apakah itu dibakar? Apakah itu akan ditanam dalam peti 2x1? Manusia, daging ini kembali ke debu tanah. Orang Kristen yang hidup dalam dagingnya, berfoya-foya untuk keinginan dunia. Berfoya-foya ditipu oleh si jahat iblis. Hidup semau gue. Mentang-mentang menerima anugerah Allah terus gak ngapa-ngapain, sorry, itu keliru. Saudara harus striving for Jesus. Bergerak bersama Yesus, katakan amin. Kalau kita santai dan kita rileks menjadi permainan iblis, kita menjadi serupa dengan dunia. Kita hidup seperti orang dunia. Kita hanya menerima nasib. Tidak ada di Alkitab. Kita harus berjuang bersama Yesus. Melanjutkan kemenangan Kristus. Kalau kita lambat laun menjadi manusia yang daging. Hidup bukan dalam roh tapi dalam daging. Galatia 5 jelas mengajar kepada kita. Jangan menjadi manusia Kristen daging. Karena itu akan menjadi makanan iblis. Makanan iblis adalah debu tanah. Dan saya percaya orang Kristen yang hidup dalam daging, entertain, lust, nafsu. Hidup untuk diri sendiri, anak-anak muda.
mengentertain mata, mengentertain telinga, mengentertain jiwa kita, mengentertain semua perasaan feeling kita. Saya percaya perlahan dan pasti tidak sadar iblis memakut kita dari belakang dan kita menjadi makanan iblis. Saya ingatkan kita untuk berhati-hati. Kita ada di era peperangan rohani yang luar biasa. Warga Kristen seluruh dunia sedang bangkit. Supaya kemuliaan Kristus semakin besar di Natal 2016. Tidak lagi Kristus sebagai bayi yang kecil. Tapi sekarang Kristus sedang mempersiapkan. Waktunya Bapa berkata kembali. Dan dia akan datang menjemput gereja yang sudah siap. Katakan amin saudara. Berapa banyak saudara ingin waktu Kristus datang kembali kita semua siap bertemu dia di udara. Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh. Yang semangat dong saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iblis akan memperdaya kita melalui pengajaran-pengajaran yang miring. Menjadi orang Kristen yang santai. Kompromi dengan dunia. Dan akibatnya kita mulai sebagian dikuasai oleh si jahat. Tidak heran tema Natal tahun ini. Kiranya kita mengalami pembebasan seutuhnya. Kalau ada di antara kita yang berkata, saya kok lemah ya. Seperti film tadi. Bingung kan saudara? Mungkin salah konsep, oh yes. Tetapi kalau seseorang tidak membiarkan dagingnya di-entertain. Pikirannya, logikanya di-entertain. Di-entertain oleh apa saja termasuk oleh firman logos. Tidak pernah menjadi rema. Visi tidak pernah dipraktekkan. Saudara santai kita menjadi gereja yang lemah. Sebentar lagi maka dia akan memakut dari belakang. Kita nggak sadar. Tapi itulah yang Allah hukum untuk iblis. Dia akan memakan daging. Dia akan memakan debu dan tanah. Orang Kristen duniawi. Orang Kristen yang gagal. Orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang rasanya pokoknya sudah jadi Kristen. Sudah ke gereja pasti aman. Belum tentu. Kalau dia tidak hidup di dalam jalan dan kehendak Allah. Nanti Tuhan di dalam Matius 7 berkata, aku gak kenal kamu. Inilah doa kita semua hari ini. Supaya kita tidak bermain dan memberi kesempatan untuk iblis bekerja dalam pikiran kita, logika kita. Dalam daging kita. Dalam perilaku kita. Dalam pergaulan kita. Dalam bisnis kita. Dalam kegiatan agama, kegiatan rohani kita. Jangan beri kesempatan pada iblis. Boleh katakan amin? Boleh ulangi ucapan saya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Itu firman Allah yang katakan. Sekali lagi, jangan beri kesempatan pada iblis. Bilang kiri kanan, jangan buka celah untuk iblis. Tuhan memberikan senjata kemenangan untuk kita. Perempuan itu melambangkan ibu untuk semua generasi. Yesus adalah yang sulung, kita adalah adik-adik rohani. Kalau Yesus menang, tidak bermain-main dengan kedagingannya. Tidak mau digoda, iblis berulang kali ingin menjatuhkan. Berbagai cara menipu dengan pakai firman iblis. Yesus tahu firman. Sehingga dia berkata, jangan main-main. It was written, ada tertulis. Hanya sembah Allah. Ada tertulis, jangan coba. Saudara, kita hari-hari ini harus lebih mengerti kehendak Allah melalui firman Allah. Iblis coba mengganggu Yesus. Iblis sekali lagi ingin melemahkan Yesus di Taman Getsemane. Waktu Yesus tidak tahan dengan penderitaan yang akan datang. Sehingga dia berdoa pada Bapa. Kalau boleh cawan ini dilalukan. Cawan murka Allah. The wrath of God. Yang akan turun ke atas bumi. Dia berdoa kalau boleh dilalukan. Dia gak tahan sebagai manusia. Dagingnya, tubuhnya akan disayat-sayat, akan dilukai, akan disakiti. Oh, emosinya, perasaannya akan dihina. Oh, dicerca, dihajar, dipukul, dan dipaku, dan ditombak. Itu sakit luar biasa. Tapi dia berkata, ini suffering Christ. Kehendakmu yang jadi. Saudara menghadapi tantangan dalam hidup. Menghadapi disingkirkan dari
keluargamu karena engkau beriman. Engkau menghadapi ancaman ekonomi, belum tentu engkau bisa lanjutkan sekolah. Belum tentu engkau dapat pekerjaan yang baik. Semua yang nyaman kita mimpi. Kita punya cita-cita, posisi yang baik, keluarga yang baik, rumah yang baik, nyaman, kendaraan, ekonomi yang baik, keluarga yang baik. Tapi seringkali yang kita hadapi adalah tantangan. Tidak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita punya Roh Kudus, Yesus di dalam perjalanan hidupnya, selain dia penuh dengan firman, dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Boleh katakan amin. Sehingga Roh Kudus yang turun waktu dia dibaptis. Dan setelah itu pelayanannya berdasarkan tuntunan Bapa melalui Roh Kudus. Nggak heran miracles, mujizat terjadi. Nggak heran badai tunduk dalam nama Yesus. Nggak heran yang mati bangkit. Nggak heran semua orang yang menderita kelemahan dan sakit ketemu Yesus disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan. Yang terpenjara oleh belenggu oleh setan dibebaskan. Malam ini kalau ada di antara kita yang berkata, rasanya evaluasi 2016, perjalanan kekristenan saya tidak sedang maju kemana-mana, bahkan stagnasi atau mungkin mundur. Iblis akan terus melakukan perkara-perkara tipuan atas hidup kita. Sehingga kita diiming-iming untuk hidup nyaman. Hidup, tahta, kemuliaan, promosi terus-menerus. Nanti dulu. Itu tipuan iblis. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus harus pergi ke atas kayu salib untuk mati. Dan karena dagingnya dimatikan dan darahnya tertumpah. Maka iblis tidak bisa menyentuh Yesus Kristus. Hal yang sama hari ini. Para pemenang harus memakai selengkap senjata Allah. Sehingga kita mampu menghadapi semu daya iblis, tipuan iblis dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peperangan rohani hari-hari ini. Untuk anak-anak Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam kitab Wahyu yang disebut sebagai perempuan itu adalah Yerusalem. Dikatakan Yerusalem adalah ibu. Dikatakan Yerusalem, tentunya ini orang Yahudi tetapi secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Secara rohani. Dan kita juga menikmati hari ini peperangan. Menikmati hari ini oposisi. Menikmati hari ini segala sesuatu yang jahat yang dilontarkan kepada anak Tuhan. Tapi pada akhirnya naga merah itu akan dihancurkan dan dilemparkan ke jurang yang paling dalam. Di mana api dan neraka itu menjadi bagian dia kekal selama-lamanya. Saya berdoa kita semua menang dan kita kuat di dalam Yesus. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Wahyu 12 ini sebetulnya kelanjutan dari Wahyu 2 dan 3. Barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Setelah itu pemandangan di surga. Tapi Wahyu 12 ini untuk para pemenang. Dan dikatakan untuk para pemenang, Tuhan memberikan kepada kita senjata yang luar biasa. Senjata ini yang telah dipakai oleh Yesus yang menghancurkan pekerjaan si jahat, si iblis. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita lihat di situ kita membaca di dalam Alkitab kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Di musik boleh ke atas, ada di atas. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita. Hukuman untuk iblis sudah jelas. Jangan kita mau menjadi umpan iblis. Sekali lagi orang Kristen, anak Tuhan yang hidupnya dikuasai oleh daging. Bermain-main dengan iblis sehingga terikat dengan pornografi. Perlu dilepaskan malam ini. Ada di antara kita yang bermain-main dengan filosofi dunia tentang sukses itu apa. Sehingga waktu kita gak sukses, stres. Kita perlu mengalami pembebasan. Ada orang-orang yang jiwanya diisi oleh peristiwa-peristiwa hal-hal yang sekitar kita sehingga takut. Kita perlu dibebaskan dari ketakutan. Ada orang-orang yang turun-temurun mempercayai tentang kutuk keturunan yang tidak pernah mau dibebaskan oleh Tuhan. Malam ini
kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk ke orang-orang yang gagal. Kita katakan dalam nama Yesus, aku dibebaskan. Katakan amin. Dan hari ini orang-orang yang berkata, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak berdaya, karena mempercayai sesuatu yang tidak perlu dipercayai. Tapi kita gantikan hari ini dengan memperkatakan firman, dengan ambil perintah janji-janji Allah untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk bangsa Indonesia, Australia. Saya percaya itulah senjata firman Allah yang kuat, yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Mari kita baca di dalam Alkitab ayat dari Wahyu 12 ayat ke-9 kalau nggak salah. Dan Wahyu ayat 10. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara seiman kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia. Ayat selanjutnya 1, 2, 3. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Katakan amin. Ada 3 perkara hari-hari ini di dalam peperangan rohani yang besar, di mana Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menjadi pemenang, melanjutkan kemenangan Kristus di era Natal ini ke depan, di tahun Ain Sain ini. Tahun pedang, di tahun di mana hari-hari ini ada banyak kegelapan, ada banyak hal yang jelek akan terjadi. Tapi Tuhan memberikan senjata. Yang pertama adalah oleh darah Yesus. Katakan darah Yesus. Saudara percaya darah Yesus adalah darah yang berkuasa? Katakan amin. Oleh darahnya kita telah mengalami kemenangan. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Kita diampuni dari segala dosa oleh darah Yesus. Karena kita diampuni dari segala dosa kita oleh darah Yesus, maka iblis tidak bisa menuduh. Tidak bisa mendakwa kita karena ini kuasa darah Yesus. Bahwa kita telah diampuni, dihapuskan. Dan di dalam Alkitab dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18-19 bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal dari cara hidup yang sia-sia. Kalau ada malam ini yang cara hidupnya, gaya hidupnya masih gaya hidup dunia yang sia-sia. Jangan sampai menjadi makanan bulan-bulanan iblis. Kita telah ditebus, dibeli oleh darah anak domba yang mahal harganya. Ini darah perjanjian, bukan lagi darah binatang yang telah disiapkan, darah domba, tapi darah anak domba Allah sendiri. Dan olehnya hari ini kita bisa berdiri di hadapan Dia dengan tidak takut, dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Darah Yesus itu adalah darah yang kudus, dan darah itu merupakan darah yang telah dikorbankan Yesus. Dan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita ditebus oleh darah Yesus. Jalan pendamaian, vertical reconciliation, Dia kerjakan bukan karena kita baik, tapi oleh kuasa darah anak domba itu. Pada waktu saudara mengenakan darah Yesus, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, saudara bersekutu, satu dalam persekutuan, satu dengan tubuh dan darahnya. Yesus berkata, darah anggur ini adalah benar-benar minuman, adalah benar-benar darahku. Roti ini adalah benar-benar dagingku. Siapa yang makan akan hidup selama-lamanya. Saya percaya waktu kita menjadi orang Kristen dan selalu kita mengenakan penebusan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh darah Yesus, diperdamaikan oleh darah Yesus, kita diampuni oleh darah Yesus, maka Yesus menjadi center hidup kita. Dan dengan demikian, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan nyanyian ini sama-sama.
oleh darah anak domba. Beberapa singer boleh naik ke atas. Beberapa singer saja. Cepat sedikit. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oke. Boleh tepuk tangan kita. Berterima kasih buat darah Kristus. Berterima kasih untuk darah Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus. Katakan Lord Jesus. Terima kasih buat darah kudus-Mu yang ditumpahkan untuk saya. Hari ini saya diselamatkan, diampuni, diperdamaikan, ditebus, dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Tepuk tangan kita bagi Tuhan.